Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sobat Golden Hour ya. Ini adalah hari Minggu di awal bulan Agustus. Ini adalah edisi awal bulan Agustus, teman-teman. Setelah kemarin kita menghabiskan 1 bulan di bulan Juli, kita banyak ngobrol dengan berbagai macam sosok latar belakang, dan di bulan Agustus ini juga luar biasa. Teman-teman yang tergabung dan akan ngobrol bareng saya di Golden Hour, ada 21 pembicara yang sudah terjadwal, dan hari ini adalah pembicara pertama untuk bulan Agustus, yaitu dengan sahabat lama saya juga, Mbak Dea Salsabila. Mbak Salsa, Mbak Dea adalah co-founder Rentik dan fashion planner yang juga kebetulan ketua bidang fashion di Rumah Milenials. Hari ini kita akan ngobrol di topik yang asik juga ya, yaitu The Journey of Women Leader in the Fashion Industry. Karena kebetulan Mbak Dea ini adalah founder dari satu platform fashion yang luar biasa, followersnya juga udah almost reach 50k, 50.000, dan kita akan gali insight atau hal-hal yang terkait dengan perjalanan Mbak Dea sebagai seorang startup-planner, khususnya di bidang fashion industry. Nah, saya akan colek lagi untuk segera masuk. Baik teman-teman, terima kasih ada Susan, Maria, dan Adisti. Thank you sudah in charge dan sudah mampir di Golden Hour pada siang hari ini. Hari ini saya akan ngobrol dengan 3 orang. Yang pertama adalah Mbak Dea Salsa. Yang kedua nanti jam 4 ada Kang Asep Kambali, seorang sejarawan yang kita bahas nasionalisme, patriotisme, dan penyadaran sejarah. Dan nanti malam jam 7 sampai jam 8 kita akan ngobrol dengan Uda Andre, Yuli Andre Darwis, untuk bahas tentang industri penyiaran begitu. Baik, sebentar saya kontak Mbak Dia dulu ya. Sebentar, masih di perjalanan. Nah, oke, ini sudah join ya. Saya langsung invite Mbak Dea untuk bergabung. Nah, mudah-mudahan tidak halangan berarti ya, seperti biasa kalau ada teknis-teknis gini, this is part of the show gitu. Hai. Halo, akhirnya Maaf ya, ini nyambung. pertama kali, jadi aku nggak tahu gimana cara live-nya. Oh serius? Iya, First time? this is my first time. Wow, oleh, luar Yeay. biasa. Waduh, luar biasa, satu Uh, kesempatan yang luar biasa dan terhormat sekali karena ini adalah momentum pertama seorang Dia mm, Sasa ber-IG live begitu ya, dan langsung ngobrol di Golden Hour. Aduh, that's mantap. true. Saya pikir udah sering, Mbak Dia. Saya pikir udah Nggak, ini sering pertama ngobrol. kali. Pertama kali, Mas. Wah, Gimana pertama kabar kali ya? ya. Mudah-mudahan berkesan. Alhamdulillah sehat. Mbak Dia gimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat. Wah, gimana? Jalan terus ya, Mbak ya. Walaupun seperti ini, gimana nih? Aktivitas sehari-hari, kegiatan gimana? Sekarang kita masih work from home sih, cuman business running as Mhm, usual, tapi kita udah mulai ada mhm. shifting di staff juga. Jadi beberapa ada yang ke kantor, beberapa ada yang stay di rumah. Kantor di mana, Mbak Dua Dea, kalau boleh tahu? Di Jakarta Timur, Mas. Jakarta Timur ya. Oh, baik. Iya. Siang hari ini teman-teman saya akan ngobrol dengan Mbak Dea Salsa. Sebentar saya akan pin komen dulu. Sepertinya belum bisa dipin komen ya supaya enggak ini. Oke. Nah, sedikit tentang Mbak Dea, saya akan bacain profil dari Mbak Dea. Kemarin saya minta tapi ini very short intro, tapi mudah-mudahan bisa menggambarkan apa yang teman-teman ingin ketahui tentang seorang Dea Salsa ya. Nama panjangnya Dea Amira Salsabila, betul ya Mbak Dea ya, co-founder dan CEO Rentik. Uh, dan Rentik adalah fashion rental platform untuk koleksi desainer berbasis aplikasi, tersedia di iOS dan Android. Saat ini layanan Rentik sudah tersedia di 22 kota dengan lebih dari 50.000 pengguna aktif. Dan dia memiliki pengalaman di industri marketing, branding, dan PR. Nah, jadi diskusi pada siang hari ini tentunya sangat berkesan karena baik. Oke, baik. Kemarin tuh sempat ada apa Mhm. ya? Ada situasi, kejadian salah satu narasumber udah ngobrol panjang lebar nggak bisa di-save. Nah, ini saya barusan Oh, deg-degan I see. takutnya terulang. Mhm, Akhirnya udah mhm. aman, udah bisa Tapi dipin. bisa ya? Baik, nah Oke. bisa insya Allah bisa. Mbak Dea, kita ngobrol tentang Ya. The Journey of Women Leader in Fashion Industry. Ini kayaknya judulnya berat, tapi kita akan bawa santai lah ceritanya. So, Mhm. saya ini teman-teman kenal seorang Dea Sasa ini dari, ada udah 4 tahun, 5 tahun kita kenal,
Mbak Dea waktu Dari itu? tahun berapa ya? Ya 5 tahunan kayaknya. 5 tahunan Lima ke tahunan ya. Ketika itu Mbak 2015. Dea masih Kuliah, Mas. bikin platform namanya Your Farm Your ya, betul Farm. ya? Platform Betul. Your Farm masih? Your Farm masih? Masih, cuman kita sekarang shiftingnya ke food and beverage. Jadi kita dulu kan Oh, kita baik. fokusnya lebih ke empowerment, sekarang kita lebih fokusnya ke Mhm. F&B. Oke, baik. Gitu. Nah, saya mau ngobrol-ngobrol banyak nih sama Mm-mm. seorang Dea Salsa sebagai seorang milenial, entrepreneur, bergerak di teknologi, lalu juga jadi mentor bisnis di mana-mana. Saya juga sering undang Mbak Dea beberapa kali ya ke LSPR, ke Betul, beberapa betul. acara begitu. Nah, so first question is about you. So my first Mhm. question about your entrepreneur journey. Kenapa Mbak di Right. antara berbagai macam pilihan karir ya kan wanita tuh kan banyak sekali pilihannya sekarang. Ya, entah mau jadi profesional atau ada banyak sekali profesi-profesi yang memang menjanjikan. Lalu kenapa Mhm. akhirnya memberanikan diri terjun ke zona yang dimana banyak orang bilang ini zona ketidakpastian. Kan menjadi seorang Mhm. entrepreneur adalah zona ketidakpastian. Nah, how brave you are and finally you make decision as an entrepreneur. Maybe we can start from yourself. Oke. I think I can say I'm very lucky. Jadi dari awal pertama kali masuk SMA itu aku udah tahu mau kemana. Jadi Hmm, I'm a very passionate person dan aku itu orangnya sangat ambitious. Jadi nice. dan lakinya aku punya keluarga yang mereka sangat suportif. Jadi whatever I do, mereka selalu support apapun decision yang pengen aku lakukan gitu. Jadi ketika kuliah, Hmm. karena aku udah tahu aku pengen menjadi pengusaha, jurusan yang aku pilih pun Mhm. juga inline dengan apa tujuan tujuan goalsku ini gitu, Mas. Jadi Jurusan apa waktu itu, Mbak? um, aku ngambilnya FEB, jadi ekonomi dan bisnis, fokusnya di marketing. Oh, Jadi cocok. Oke. inline banget sama apa yang aku Inline. lakuin sekarang gitu. Jadi Mhm. I think it's really important untuk setiap orang, khususnya para wanita, untuk fully embrace their ambition dan mereka tahu sebenarnya Mhm. mereka tuh passionnya kemana. It is true, nggak Mhm. gampang untuk mendapatkan passion karena biasanya pasti Mhm. butuh waktu. Kita masih coba beberapa hal terlebih dahulu sampai akhirnya kita menemukan Mhm. sebenarnya apa sih yang tepat untuk kita gitu. Tapi Ya. that's Mhm. what I say earlier gitu. Aku sangat beruntung karena dari awal aku udah tahu tujuannya seperti apa, tujuannya mau kemana. Selama ini pun juga sebelum bikin Rantik, aku sudah pernah bikin usaha-usaha lain sebelumnya dari masih kuliah dan banyak banget yang aku pelajarin gitu Mas. Jadi pas pertama kali aku awal kuliah, aku pernah bikin clothing line sendiri dan ketika Hmm. itu clothing line itu sebenarnya cukup lumayan famous pada masanya karena kita sempat Namanya juga apa masuk kalau ke boleh tahu? dalam namanya di Pops. Jadi kita sebenarnya fokusnya itu Oh. lebih ke produk-produk t-shirt gitu, tapi kita Mhm. jualnya kayak ada di Barry Benka, ada di Zalora ketika itu, bahkan kita Nice. juga masukin ke Mhm. distro. Untuk aku yang waktu itu masih kuliah, itu suatu hal yang menurutku wow banget gitu ya, karena kan kita dapetin income Mhm. setiap bulannya gitu. Unfortunately, ketika itu berjalan sekitar 1,5 tahun, aku ngerasa ini bukan something yang I'm passionate about. Bukan entrepreneurship-nya, tapi Hmm. bisnisnya tuh nggak Mhm. passionate gitu. Jadi Mhm. akhirnya aku berusaha lagi mencari, mencari purpose-nya tuh mau ngapain. Dan ketika itu aku dapat kesempatan untuk pergi bareng sama UN. Mhm. Ketika di Geneva itu aku belajar banget tentang yang namanya sustainability. Jadi ketika aku Ah, balik oke. ke Indonesia, aku bikin bisnis Your Mhm. Farm. It's all about empowering Hmm. farmers, bagaimana kita bisa memberikan Mhm. dampak kepada lingkungan, kepada komunitas. Mhm. Nah, ternyata ketika aku pelajari juga, bikin social business is not an easy thing, karena perlu banyak banget Mhm. efforts yang kita keluarkan gitu. Jadi Betul, setelah betul. aku belajar di dua hal ini, akhirnya aku bikin Rantik gitu. Dimana Rantik ini sebenarnya adalah apa ya, bisa dibilang lesson learnnya aku gitu. Jadi aku bikin bisnis yang satu inline sama passionku, which is fashion. Dan yang kedua kita juga Mhm. punya impact. Impactnya kita berikan ke komunitas dan juga untuk lingkungan. Mungkin nanti aku bisa Untuk jelasin Rentik sedikit sendiri tentang Rantik itu apa. ada social purpose-nya, Mbak. Di Rentik ini ada social purpose juga. Obviously, obviously. Jadi Oh, alright. Rantik itu kan kita sebenarnya sebuah fashion rental platform berbasis aplikasi yang mana teman-teman di sini Mhm. bisa rental pakaian gitu ya. Mau itu untuk one time rental atau mungkin subscribe ke fashion sendiri, dapetin banyak banget items unlimited. Nah, aku mungkin bisa ceritain kali ya Mas ya kenapa aku bikin Boleh, Rantik di boleh, awal. silakan.
Oke, Silakan. jadi sebenarnya awalnya itu aku sempat kerja di dunia konsultan dulu, dan ketika aku bekerja di Mhm. situ, aku ngerasain bahwasannya perlu banget untuk menjaga penampilan setiap setiap hari gitu. Ya, Dan ketika di sana, ketika itu setiap kali aku buka lemari tuh selalu ngerasa kayaknya aku nggak punya baju bagus untuk dipakai. dasar Biasanya tuh kan kalau perempuan. cewek, betul ya, selalu ngerasain hal yang kayak gitu gitu. Jadi akhirnya aku selalu ngerasain kayak, oh gosh, I have nothing to wear today gitu. Jadi Iya. aku berpikir Kak, kayaknya kalau misalkan aku kayak padahal gini bajunya pasti udah banyak tuh ya. betul banyak banget mas. Cuma kita selalu ngerasa tuh nggak pernah puas sama opsi yang ada gitu kan. Jadi aku Oke. ngerasain oke, kalau aku kayak gini pasti banyak banget perempuan di luar sana yang ngasih hal yang sama gitu, Ya. nggak cuman aku aja gitu. Akhirnya pertama itu, terus kedua aku ngerasa dari baju yang aku punya dalam lemari ini nggak semuanya kepake. Paling Mhm. cuman mungkin sekitar 50% lah itu Wow. kepake, dan itu yang dipakai paling nggak sampai 5 kali. Karena Mhm. biasanya kita kan suka boring ya, atau mungkin kita Betul. ngerasa bajunya ini kurang apa ya, udah agak jelek gitu kualitasnya, itu biasanya di end of the day either kita donasikan atau nggak kita kita buang gitu. Jadi Ya. aku Mhm. ngerasain sekarang itu orang juga udah mulai shifting behaviornya. Mereka lebih Mhm. peduli terhadap access over ownership. Kalau sekarang kita Nah, lihat ini mungkin berarti ada hmm, fenomena sharing ekonomi juga berdampak ke yes, fashion berarti ya? betul Oke, betul silakan Mbak banget, lanjut. betul banget. Mhm. Jadi yang kita semua rasain sekarang dari mungkin let's say penggunaannya Gojek atau mungkin Airbnb, Spotify itu semua kan economic sharing ya Mas Mhm. ya. Sampai Netflix Iya, pun juga iya, economic sharing gitu. Jadi iya, iya. karena kita ngerasa ada changingnya behavior ini, we feel okay. Mhm. I think fashion could be the next thing gitu. Jadi Mhm. pertama Mhm. itu, yang kedua yang tadi aku bilang terkait impact, fashion industry itu salah satu industri yang paling polluted di dunia. Nomor 3 terbesar di Mhm. dunia setelah industri oil and Polluted gas in dan term of what? agriculture. Waste-nya, Oh, waste-nya. fashion waste, Baik. ya. Jadi polluted in Mhm. terms of that. Dan kita tuh Mhm. ngomongin sampahnya sekitar 13 juta ton per tahun Wow, ya. per Jadi bisa tahun. per tahun. Jadi bisa dibandingin kalau Mhm. misalkan let's say satu orang gitu ya, misalkan aku setiap bulannya shopping 3 items dikalikan 12 Mhm. bulan, berarti 36 Mhm. items kan yang aku punya. Betul. Nah Per ini orang itu baru per satu orang. orang, betul. Dan itu Iya. kan untuk next year-nya nggak mungkin semuanya kepake kan. Mungkin tadi yang aku Mhm. bilang ada yang udah rusak kualitasnya, mau nggak mau mesti kita apa namanya, kita donasikan atau kalau nggak kita buang. Yang kita buang inilah yang menyumbang sampah tekstil yang dalam industri fashion. Jadi tadi itu tiga Oke. hal itulah yang kira buat aku, pertama karena aku ngerasa semua wanita itu butuh akses terhadap koleksi fashion items. Kedua, mereka juga nggak Mhm. pakai baju tiap saat, pasti mereka kepengen ada Mhm. perubahan style setiap saatnya. Dan yang Ya, ketiga ya. adalah terkait tadi sustainable impact yang bisa kita berikan terhadap fashion industry gitu. Oke, menarik. So that's apa namanya? That's the problem, the problem statement of your business gitu ya. Dan Yes. kalau ngomongin industri fashion sendiri di Indonesia, ini Mhm. kita ngomong dalam konteks yang general. What is your perspective? You see the fashion industry now in Indonesia before and during the Um, pandemic maybe. Sekarang sih kalau aku lihat desainer itu mereka udah mulai concern tentang sustainable impact. Jadi dari mulai Mhm. sourcing materialsnya, textilesnya, kemudian mereka juga care Mhm. terhadap yang namanya fair wages gitu untuk para workersnya. I think it's going to a good Mhm. direction. Apalagi sekarang selama pandemik ini kan orang juga mulai concern tentang apa ya, tentang dirinya sendiri in terms of healthcare, in terms of sustainability. Jadi menurut aku adanya pandemik ini bisa merubah cara pola pikirnya kita untuk melihat sesuatu itu lebih sustainable lagi gitu dibandingkan sebelumnya. Oke. Itu perspektif baru begitu ya. Dan kalau melihat fashion and angkatan usia produktif sekarang ya, antara Mhm. anak muda dan fashion, perspektif Mbak Dea seperti apa sih? Anak muda dan fashion in terms of consumers-nya atau sebagai apa nih Mas? Both, both antara industrinya dan marketnya. Hmm. Oke, fashion itu kan industri yang bisa dibilang salah satu yang paling besar di dunia ya. Marketnya tuh Mhm. mungkin sekitar 3,5 triliun US dollar. I might be wrong, Wow. mungkin bisa di cross check juga datanya. Jadi gede banget. That being said, setiap tahun selalu ada yang namanya desainer-desainer baru gitu, dan mereka selalu menyuguhkan berbagai macam
desain yang unik gitu, yang mungkin yang beda daripada hal yang lain gitu. Ada beberapa yang mereka fokusnya lebih ke woman fashion, ada yang fokusnya ke kids fashion, ada yang ke men fashion gitu. Jadi in terms of supply-nya, fashion menurutku nggak akan pernah kehabisan desainer, nggak akan pernah kehabisan Mhm, supply. Nah, same thing mhm. with consumersnya juga gitu. Kalau aku sebagai wanita, waktu pertama kali bikin Rantik, kita pernah bikin survei sebenarnya ke beberapa wanita di Indonesia. Dan ternyata fashion itu, mereka tuh spend paling tidak 20% dari income-nya untuk shopping fashion items. 20% dari monthly income. 20%, So that's betul. the process when you did the market validation berarti ya. Yes, yes. Jadi mereka spend Oke. 20% of their income untuk purchasing fashion items gitu. Dan Mhm. ternyata ketika aku cari tahu, mereka itu shoppingnya mostly adalah fast fashion. Di sini fast Oke. fashion adalah produk fashion yang diproduksi secara massal. Nah, in terms of kualitas, tentunya mereka Kayak jauh H&M itu lebih bisa dibilang fast fashion. bisa. Cuma aku nggak berani, nggak akan bilang Oh, lebih oh, saya yang bilang. prefer. Jadi Mbak Dea nggak Iya, berdosa. Ya, saya oke, yang oke. bilang barusan. Iya, 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 iya. Oke, nah, no. Betul, Pokoknya betul. itu dan sebagainya dan teman-temannya begitu. Betul, Oke. betul, betul. Eh, Jadi harus produk tadi fast bilang nggak boleh fashion, nyebut brand, tapi ya sudah lah, udah terlanjur. betul, betul. Jadi Lanjut. produk Eh, produk fast fashion ini sebenarnya yang mereka itu di end of the day menyumbang polusi terbanyak, Mas. Karena tadi seperti aku ya. bilangin kan, nggak mungkin bagus terus kualitasnya. Setiap kali kita cuci Ya. pasti ada aja nih yang worn out gitu. Mungkin ada Ya. ada yang rusak atau apa gitu. Nah, tapi sebenarnya para perempuan ini ketika mereka diberikan opsi untuk mengkonsumsi produk desainer, itu mereka mau Mhm. gitu. Jadi yang kita berikan di Rantik Oh, adalah kita oke. memberikan akses untuk desainer clothing yang mana harganya itu jauh lebih mahal dibanding produk fast fashion. Bisa dibilang mungkin retail price sekitar 1,5 sampai 3,5 juta rupiah gitu ya, bahkan lebih. Dan mereka bisa menyewa dengan harga semurah 80.000 rupiah per 4 hari. Jadi sangat Nah, affordable gitu. Jadi kita pengen delapan merevolusi puluh ribu fashion. rupiah per 4 hari per item. Ya, per item. Oh, Mulai per item. Nah, dari. mungkin ini buat teman-teman yang nanti akan dengerin ataupun sudah dengerin, terima kasih sudah bertahan. Ada 9 orang di sini dan nanti akan didengerin juga oleh banyak teman-teman yang lain. Mbak, apa sih Rentik dengan bahasa yang sangat sederhana dan understandable? Orang langsung paham. Oh, oke. Okay. So, okay, I think I wanna go. I'm going doing a transaction di Rentik abis ini. Oh, your Mhm. pitch. Oke, Buat elevator Rentik. pitch ya. Jadi orang langsung langsung ngerti gitu. Apa sih Rentik gitu? Mhm. Nanti kita sebenarnya sesederhana kita menyewakan pakaian koleksi desainer Mhm, dengan harga yang mhm, affordable gitu. Jadi mhm. kalau misalkan selama ini teman-teman mungkin sudah pernah menyewa pakaian dari mungkin Sanggar atau lain-lain, sekarang kita merubah itu kan semua offline, Mas. Kita rubah menjadi online Ya. melalui platformnya Rantik gitu. Cuman di Desainernya Rantik siapa aja, ini Mbak? lokal apa internasional? Soalnya we have actually both international and local Both. designers. Wow. Great. Terus Jadi terus. kita untuk desain lokal kita udah punya sekitar 50 desainer. Desainer luarnya Wow. juga mungkin sekitar 30-40. Jadi dari koleksinya mulai ada di KNY, di CBG, terus kemudian untuk di lokal kita ada MYVB Atelier, ada Riff Studio, banyak banget sih. Mungkin teman-teman yang wanita pasti pernah dengar nama-namanya ini ya, Iya, brand-brandnya ini. iya. Gitu. Betul. Nah, untuk kita bicara kalau bisnis itu ada namanya risk management ya. Nah, ini Ya. kalau bicara potensi resiko kan ada nanti baju yang hilang, baju yang rusak dan sebagainya. Nah, itu bagaimana, Mbak? How you prevent risk management gimana tuh? Kita udah ada kalkulasinya semua sih, Mas. Tapi yang pasti setiap kali Hmm. orang transaksi, kita akan ada deposit yang dikenakan. Jadi, depositnya Hmm. itu fungsinya sebagai jaminan jika ternyata item itu hilang atau rusak. Nantinya akan Boleh kita tahu berapa kembalikan depositnya? 7% dari rental price. Oh, Gitu. Dan rental price-nya 7%. Rentik itu semuanya udah termasuk free delivery, free return, dan juga laundry. Itu langsung ada di komen sama Rentik ya adminnya siapa tuh miminnya. Nggak Miminnya tahu siapa, halo. komentar. Miminnya siapa? Oke, Mbak, ini kita sekarang balik lagi ke Mbak Dea. When we build a business, this must be Ya. inspiration. Either the person or the industry or maybe the brand. Nah, kalau saya lihat sharing economy in fashion industry di Indonesia mungkin belum terlalu banyak role modelnya atau makan mungkin belum ada. So, who is your inspiration? Who is your role model building this business gitu? And who's your mentor? Hmm.
Role model mungkin. Kalau ngomongin role model, sebenarnya yang aku role modelnya itu bukanlah entrepreneur yang dia bikin bisnis sama seperti Rentik Mhm, sekarang. Jadi mhm, Rentik ini, first of all, Rentik itu bukan suatu hal konsep yang baru di dunia. Jadi di US juga mhm, sudah ada konsep yang sama seperti Rentik, yang mana mereka mhm. menyewakan pakaian juga, dan sekarang itu valuasi perusahaannya udah 1 billion US dollar, Mas. Jadi mereka udah Wow, unicorn lah wow, istilahnya gitu ya. Jadi wow. ini bukan suatu hal yang baru, sudah proven konsepnya di US, dan yang kita lakukan di Rantik sebenarnya kita juga mempelajari dan mengadaptasi dari bisnis model yang tadi itu aku bilang. Nah, kalau untuk role modelku sendiri sebenarnya aku suka banget Jeff Bezos sih, founder of Jeff Bezos. Amazon. Oh, Yes, oke, Amazon. Oke. aku suka banget Why sama him? Jeff karena menurutku dia apa ya? I think he's such a genius person gitu. Dari pertama kali dia Mhm, bikin Kindle sampai sekarang, mhm. Kindle is one of my favorite device. Aku selalu bawa Kindle setiap hari untuk Wow. kemana-mana, baca buku segala macam. Terus dia akhirnya bikin Amazon. Dan menurut aku tuh semua journey-nya dia itu menginspirasi banyak orang untuk bisa apa ya berpikir out of the box gitu. Kreativitas yang dimiliki sama Jeff Bezos ini menginspirasi aku banget untuk selalu tetap Hmm. untuk selalu tetap curious dan selalu membuat ide-ide baru, inovasi-inovasi baru Maybe three things gitu. about Jeff Bezos that you can share. Ya, His main values yang masih ingat. Tiga aja dari Jeff Bezos masih ingat nggak, apa aja Mbak kira-kira? That you implement. uh, I would say creativity nomor satu. Dari tadi yang aku bilang, Creativity. Jeff bikin Mhm, bisnisnya tadi mulai mhm, dari Kindle yang benar-benar disrupt the market, terus bikin Amazon, mhm, bikin apa nama lagi Alexa gitu. Creativity it's mhm. one thing. Kedua, menurut aku juga adalah apa ya, management skills. Like it or not, Amazon itu punya tim yang menurut aku mereka sangat kredibel. Kredibel Mhm. untuk membuat sebuah produk yang saat ini udah apa ya bisa dikatakan sekarang kan Jeff kan one of the richest person in the world ya Mas ya. Jadi in terms of Yes, produknya yes. itu mereka bener-bener bikinnya bagus banget kualitasnya gitu. Jadi Mhm. mereka bisa pilih tim yang sangat kredibel untuk membangun sebuah perusahaan. Dan yang ketiga, menurut aku Jeff itu orangnya sangat optimis. Karena dulu kalau misalkan sempat lihat ceritanya kan waktu tahun 2008 kan sempat ada krisis juga ya Mas ya Iya, di betul. di ekonominya US gitu atau internasional gitu ya. Dan di situ juga Jeff tetap berusaha untuk selalu optimis dan mengedepankan positivity gitu di dalam timnya mereka. Dan menurut aku it's one of the key important karena optimism, karena everyone mereka tuh selalu kepengen follow leader yang optimis gitu. No one want to follow pessimist, ya kan? Jadi that's I think that's one of the True. key gitu. Oke, very nice. Mbak, kalau bangun bisnis itu must be a values ya. Jadi bisnis yang bagus adalah bisnis yang punya roh katanya, punya soul. Dan itu datangnya dari values yang dibikin sama foundernya gitu, sama creatornya. Nah, Yeah. values apa yang menjadi landasan bagi Rentik ini terus untuk berinovasi, terobosan gitu. Dan mungkin pertanyaan saya yang kelanjutannya, so what is your big dream with Rentik begitu? Hmm. Di Rantik sendiri sebenarnya mimpinya tuh sederhana. Jadi kita kepengen bisa membuat para wanita Indonesia merasa percaya diri setiap hari. Karena aku selalu percaya Oke. dengan mereka Confidence. menggunakan pakaian yang bagus, mereka tuh bisa represent dirinya gitu dimanapun mereka berada. Mau itu Nice. mungkin di kantor, mungkin di kampus, dimanapun. Jadi first thing first is we want to empower women to feel confidence. Dan kalau untuk Nice. sebenarnya mimpiku sendiri adalah aku kepengen sebenarnya bisa bikin pattern sih untuk bisa menginspirasi wanita lain bahwasannya it doesn't have to Mhm. be apa ya a man CEO untuk lead perusahaan gitu loh. Karena menurut aku leader itu Oke. it's not about gender gitu, it's about capability. Hmm. Jadi harapan Capability, aku betul. dengan adanya aku dan kebetulan partnerku juga sama-sama wanita dan kita lead Rantik berdua, aku bisa hopingnya adalah orang itu bisa Mhm. terinspirasi oleh kita gitu bahwasannya wanita juga bisa sukses loh, nggak harus laki-laki yang bisa untuk jadi the next CEO gitu. Wah, ini juga menarik banget karena the rise of women leader in many industry also growing at the moment, not just a fashion tapi di industri-industri lain begitu. Kayak misalkan nanti akhir bulan Hmm. ada saya ngobrol juga sama Bu Frederica, beliau CEO Dana Reksa.
dan memang one of the apa namanya prominent leaders ya kalau kita bicara financial. Dan Mbak Dea nanti insya Allah mudah-mudahan besar juga di industri fashion ini. Jadi what is your Amin. ultimate dream for Rentik? Ultimate dreamnya apa Rentik tuh? Kalau kita bicara position itu mau dikenal sebagai brand yang seperti apa, and mungkin 10-15 years ahead ngelihat ini seperti apa Mbak Dea? Maybe you can Obviously, we share want to your be dream. the top of mind ketika orang berpikir tentang fashion destination. Karena what we do adalah kita merevolusi fashion gitu. Jadi kita encourage orang untuk mengkonsumsi fashion lebih sustainable lagi. Jadi we want to be the top of mind in the next 5 years, 10 years sebagai fashion destination, dan tentunya kita juga kepengen bisa ada di posisi yang hopefully bisa IPO ke depannya. Amin, amin, amin. Jangan lupain saya pokoknya. Tapi masih banyak banget sih Mas yang masih dilakuin. But I'm actually feeling very grateful karena setiap hari itu aku selalu bangun dengan apa ya, perasaan bahagia dan excited untuk melakukan bisnis gitu. I think it's because something that I truly love gitu ya. Yang dipengen banyak orang, jangan bangun tidur ya, yang dipikirin malah aduh ke kantor lagi, aduh ketemu bos gue. Jadi it's a curse gitu kayaknya hidup ya. Tapi oke, ini juga inspirasi sekali dari Mbak Dea. Mbak Dea yang selanjutnya adalah in building a business we need a network and also need a support ya, support dari banyak orang. Bagaimana sih tips ya Mbak Dea ini creating a network so your business can going better, bigger, faster than before begitu. Karena banyak orang juga nih yang terkendala kalau bikin bisnis itu produknya bagus, positioningnya bagus, but somehow they have problem with hustling gitu, with doing a relationship with others. Apalagi kalau bicara sharing economic business kayak gini kan kuncinya adalah spreading the network, kolaborasi gitu sama fashion designers, sama orang-orang lain. Maybe you can tell your story, how you build the network and how you maintain your network. Sebenarnya untuk bangun network itu juga bukan suatu hal yang apa ya, yang bisa langsung dibuat gitu ya Mas. Jadi ketika aku di awal banget sebenarnya ketika bikin Your Farm itu aku sempat ikutan Startup Istanbul. Jadi ketika itu dari Backcraft mereka pilih beberapa startup untuk dikirimkan ke Istanbul untuk represent Indonesia gitu. Tahun berapa itu Mbak Dea? 2016. 2016. Oh, 3 years. Oh, masih 4 years ya, oke. Terus Mbak. Jadi di situ aku sebenarnya ketemu sama banyak banget leaders gitu, dan mereka juga memiliki bisnis model berbeda-beda gitu. Jadi beberapa tuh nggak hanya fokusnya ke tech, ada juga yang fokusnya ke F&B. Jadi I can say mungkin teman-teman bisa mulai dari coba networking sama startup organization. Kan sekarang banyak banget ya Mas ya aksesnya, mungkin ada dari Backcraft atau mungkin di grup Facebook, di grup Instagram, banyak banget opsi untuk bisa connect dengan mereka-mereka ini. Terus kemudian nggak harus kok kita itu mempelajari suatu hal dari orang yang memiliki bisnis model atau passion yang sama. Kadang-kadang itu sebenarnya cross sector itu juga penting ya. Jadi kadang aku juga suka ngobrol sama teman-teman yang mungkin mereka di public policy gitu, untuk tahu juga kira-kira seperti apa sih insight-nya, kira-kira seperti apa sih tren ekonomi Indonesia itu bakal seperti apa ke depannya gitu. Jadi I think try to build your network. As simple as you can go to Facebook group atau mungkin Instagram, connect with them. LinkedIn juga could be one of the way. Dan mungkin bisa bertemu dengan mereka kan. Kalau sekarang kan kita masih mau nggak mau online ya, jadi mungkin bisa online meeting, sekedar untuk tahu aja mereka doing apa sih. Pasti akan ada hal yang bisa kita petik dari setiap perjalanannya para entrepreneur ini. Iya, menarik deh Mbak. Karena kalau kita bicara business is always growing, the mindset of the people also growing, so we have to be connect with with our friends ya. Kalau saya sebutnya pentahelix center ya. We need to be at the center of pentahelix. Harus ada di tengah, harus bergaul dengan banyak orang begitu. Nah, di Rentik sendiri juga kita sebenarnya banyak banget sih Mas kolaborasi. Jadi setiap bulan tuh kita selalu punya kolaborasi dengan brand-brand yang mana itu juga ngebantu engagementnya Rentik juga gitu, bantu raising awareness-nya Rentik. Another point yang aku pengen highlight selain tadi networking, penting juga untuk baca buku. Jadi setiap minggu aku selalu punya target untuk baca 1 buku setiap minggu. Wow.
Nah, Tuh, aku teman-teman kebetulan dengerin. gak, Baca buku. Luar betul, biasa. Buku apa yang aku dibaca, Mbak? kebetulan aku nggak suka fiksi, Mas. Jadi baca bukunya biasanya yang relate sama bisnis sih. Bisnis Berat-berat atau dong. Luar mungkin biasa. lumayan gitu, atau biografi. Jadi kita bisa dapat inspirasi juga dari Nah, para leaders dunia, gimana caranya mereka untuk bisa membuat sebuah perusahaan sampai akhirnya sukses gitu. your latest book apa yang dibaca? Aku lagi baca, ini agak telat sih, cuma aku lagi baca bukunya foundernya Nike, Phil Knight ya. Oh, Vilna itu tahun berapa Itu udah terbitnya? lama Tapi I banget think, ya, iya 2004 ya. udah Cuma aku lama kan? baru Udah pertama lama kali banget. baca. Mhm. Oh, Aku tapi I lagi think baca itu. values yang penting dari dia satu adalah simplicity is everything ya. The more Mhm. simple, the more impactful ternyata. Anyway, silakan dilanjut Betul. baca bukunya. Saya nggak mau spoiler. Mbak, we talk Oke. about Mhm. mental sekarang, mental ya. Nah, Ya. being a women leader, there are a lot of Mhm. challenges, terutama adalah public perception about how they see a women leader if they taking a role in business. Ya, Ya. how you see this, then how you overcome the perception of public. Kalau ngelihat, oh perempuan tuh Mhm. sebenarnya apa kalau ngambil keputusan tuh is more emotion than logic. Lalu perempuan tuh Mhm. begini begitu segala macam. Nah, how you fighting the perception about those Mhm. stigma begitu. Silakan. Mhm. Yang paling pertama yang selalu aku rasain itu adalah ketika kita sebagai seorang perempuan, kita punya ambisi dan kita omongin ambisi ini ke orang lain, mereka pasti punya stigma yang buruk gitu. Selalu ngerasa Mhm, kayaknya lo terlalu ambisius deh, atau kayaknya perempuan itu mhm, kodratnya sebenarnya ya stay di rumah aja, masak buat suami gitu. Again, aku di sini nggak mau discredit orang yang seperti itu, karena menurut aku setiap orang itu punya pilihan hidup masing-masing. Tapi nggak mhm, bisa kita mensamaratakan semua perempuan itu seperti itu gitu loh, karena setiap orang punya ambisi mhm, berbeda-beda mhm. ya Mas ya gitu. Kalau case-nya Iya, aku iya. adalah aku kepengen menjadi seorang entrepreneur yang sukses dan bisa dikenal karena diriku sendiri gitu. Jadi I think first thing first adalah we have to fully embrace our ambition. Dan itu berarti kita juga mesti Oke. punya self love. Karena kan kadang itu di sekitar kita Nice word. nggak semua orang itu mereka mendukung apa yang kita pengen lakukan gitu. Banyak banget case-nya mereka yang pengen sebenarnya menjadi entrepreneur tapi orang tuanya kepengen menjadi pegawai negeri misalkan kayak gitu ya Mas ya. Itu Iya, iya. bukan their own willing gitu. Jadi menurut Mhm. aku harus bisa ada semacam self love dan harus tahu kira-kira tuh sebenarnya mau kemana sih end goal-nya gitu. Aku juga pernah ngerasain sih ketika orang itu underestimate gitu. Kalau di caseku nggak hanya wanita, tapi juga karena aku masih muda gitu ya. Jadi mereka itu kadang berpikirnya, Double. oh ini Combo tuh, combo. double, combo gitu. Jadi Double. satu karena aku Hmm. perempuan, satu karena aku juga masih Hmm. muda. Kadang mereka bilangnya kayak, Hmm. oh it's just another project gitu. Jadi sebenarnya cukup Hmm. sakit hati ketika kita Project dikatain galau. ini tuh cuman bikin project, padahal we're doing everything that we can do gitu. Harus harus tidur sampai mungkin jam 2 jam 3 pagi untuk bikin Ya, UI-nya bisnis segala macam gitu. ya, ya. Jadi menurut aku penting juga untuk dari pihak lain ketika melihat perempuan mereka bisa achieving sukses adalah become supportive. Karena itu akan Hmm. ngebantu level confidence-nya mereka juga gitu. Jadi Ya, kalau true. kita bisa sesimpel cuman just being supportive towards our friends yang mereka lagi bangun startup-nya, that's good enough. Mhm. Itu akan ngebantu mereka Hmm. untuk bisa building confidence-nya dia sendiri dan akhirnya bisa achieve end goals-nya mereka. Menurut This is a aku good tuh thing penting because I sih. think, yeah, it's very, very important. I think we need more a good supportive environment. Ya, dimana sebenarnya we're the one who can choose and pick that kind of environment ya. Karena buat saya serigala selalu bergerombolan dengan serigala, bukan serigala Mhm. bergerombolan dengan domba. Jadi kalau Mhm. serigala yang membiarkan dirinya bergerombol dengan domba, berarti salah serigalanya. Kenapa bergerombol sama domba? Sementara dia punya Mhm. pilihan untuk bergerombol dengan serigala yang lain. Dan perjuangan Ya, menjadi seorang entrepreneur adalah perjuangan kesendirian, iya nggak sih? Karena kan betul. sendiri gagal, lalu diremehin orang. Nah, Mhm. kita bicara mental, Mbak Dea. What is your Ya. sad story ya? Cerita sedih dan cerita paling the happy story that you have. Mungkin Mhm. gak hanya rentik ya, but when you build Mhm. your farm and your past experience lah sampai sekarang. Masih ingat nggak Mhm. your sad story dan finally you can learn lesson dari situ. Nah, Mhm. mulai dari cerita sedih dulu deh. Cerita dulu ya. Jadi
Mungkin waktu pertama kali aku bikin Your Farm itu ya Mas ya. Jadi kan Your Farm ini kan social business and it's something new for me karena aku juga nggak pernah belajar tentang agriculture back then gitu. Dan ketika kita berusaha pitching ke nggak pitching sih, kita berusaha ngobrol sama para founders lain, mereka tuh lebih underestimate gitu karena satu mereka ngerasa bisnisnya itu nggak sustainable, in a way nggak akan bisa bikin profit. Terus kedua, mereka ngerasa impact yang kita lakukan itu nggak banyak gitu. Jadi banyak banget orang-orang yang ketemu itu mereka underestimate posisinya Your Family, posisiku sebagai seorang founder gitu. Tapi at the end of the day, sebenarnya mereka ini juga ngebantu karakter kita sih. Karena kadang-kadang orang-orang shape our yang character negatif, juga. shape our character gitu. Karena kadang-kadang orang-orang yang negatif ini mereka sebenarnya insecure dengan dirinya sendiri. Bener gak sih, Mas? Yeah. Mereka suka insecure sama dirinya sendiri gitu. Mereka nggak tahu mau ngapain ketika mereka melihat orang lain mungkin lebih punya ide yang bagus, mereka kepengen ngejatuhin gitu. And that's fine gitu, karena kadang memang ada aja orang seperti itu. Jadi yang bisa kita lakuin adalah we have to stay and remain positive. Again, kita harus tahu end goal-nya mau kemana. Jadi biarin aja orang-orang ini, mereka mau ngomong apa. As long as we know what we gonna do with our business, that's it. Stick with it. Fokus bagaimana caranya kita untuk bisa sukses dengan bisnis yang kita lakukan. Itu aja. Ya, itu ada satu buku, saya nggak akan sebut titel bahasa Inggrisnya. Kalau titel bahasa Indonesianya adalah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Itu warnanya orange. Ya. Aku juga ya kan? baca itu. Bener ya? Itu bagus. Kan? Betul, bagus banget. Betul. Tapi saya nggak mau sebutin judul bahasa Inggris ya, karena it's very harsh. Kita pakai bahasa Indonesia aja, karena udah ada versi translate juga ya. Nah, ini mengenai sikap bodoh amat. Ya, sebagai seorang entrepreneur tuh batasannya sampai di mana sih, Mbak? Sejauh apa kita bisa sebodoh amat itu gitu? Gini, kalau misalkan aku ketika mendengar kritik gitu dari orang lain, menurutku selama kritiknya ini adalah sifatnya membangun bisnis, membangun pribadiku, aku pasti dengerin. Tapi kalau itu sudah menyerang personal, kalian boleh lupain aja. Gitu, karena kadang-kadang tuh kita tuh ketemu sama orang yang mereka suka memberikan masukan tapi biasanya nyaranya ke personal gitu, dan aku nggak suka sih kalau kayak gitu. Jadi kalau selama itu ngebantu aku untuk membuat aku menjadi lebih baik lagi sebagai seorang profesional, I would love to hear it. Tapi kalau misalkan itu udah mulai ranahnya mulai menyerang ke personal, just don't care, just forget about it gitu. Menarik. Jadi ada yang namanya constructive feedback sama destructive feedback. So we just forget the destructive one, I think, because that more attack the personal thing, dan kita harus bodo amat di situ, ya. Nah, kalau happiest momentnya apa? You cerita the most happy story that you have, ya. Dari dulu sampai sekarang tuh apa? Happy story yang bangga, bikin bangga gitu. Banyak banget. Yang mungkin 2-3 mungkin bisa di-sharing. Jadi teman-teman bisa, I think kalau gue jadi entrepreneur, gue juga bisa dapat itu. Gitu. Silakan. Happy story itu sesimpel kalau aku ya. Misalkan aku lagi cek reviewnya aplikasi Rantik gitu, atau mungkin lagi cek Instagram, terus ada user yang mereka bilang, oh my god, Rantik it's such a lifesaver, ngebantu banget hidupku. Itu aku udah senang banget sih. Mungkin karena itu bener-bener attach ke aku kan gitu. Jadi aku ngerasa aku kayak bahagia banget melihat hal-hal itu gitu. Itu satu. Terus kedua, Rantik kan juga sebenarnya kita masih baru banget. Kita baru 1,5 tahun berdiri. Dan alhamdulillah. Tapi udah keren banget loh. Udah 50.000 followersnya. Itu attractionnya gimana? How you build attraction? Jadi cepet banget perkembangannya. I cannot share much. Oke. That's your dapur ya. Tapi lanjutkan ke happy story aja deh. Ya, sorry. Terus kedua, ya tadi aku bilang, jadi kita juga tahun lalu tuh berpartisipasi di Jakarta Fashion Week. As you know, it's one of the biggest fashion week di Asia juga. Jadi I'm so happy kita punya show perdana. Waktu itu kolaborasi sama 3 desainer. Apalagi ya, terus kita juga sekarang udah ada 22 kota di Indonesia layanannya. 22 kota. Bisa diakses di Jawa, Sumatera, Bali, dan lain-lain. Itu local designer berarti ya, 22 kota itu? 22 kota itu desainer yang kita punya lokal dan internasional, Mas. Oke, baik. Jadi kalau ada yang di beberapa kota itu mereka butuh baju dari Rantik, dikirim atau memang udah ada di situ baju-bajunya di kota-kota tersebut?
kita akan Oh, kirim dikirim. itemnya langsung ke tempatnya Wow. mereka gitu. Jadi enaknya Oke. Rentik teman-teman itu sebenarnya nggak perlu lagi pergi kayak ke sanggar untuk atau ke apapun itu toko untuk cek I baju untuk see. fitting gitu ya. Jadi semua itu kita udah Mhm. kasih data online. Setiap baju kita ada measurementnya dari mulai lingkar pinggang, lingkar pinggul dan lain-lain. Terus kemudian Mhm. nanti kita akan setelah teman-teman order, kita akan kirimkan itemnya langsung ke alamat tujuan. Nanti setelah Mhm. itu tinggal request untuk schedule pick up, kita akan pick up itemnya. Laundry-nya juga Ya. Rentik yang tanggung. Jadi benar-benar mempermudah Wow. user gitu. Oke. Pampering user Nah, lah menarik. istilahnya. Ya. So I think kalau menurut saya kalau udah kayak gini, the process of your customer journey itu kayaknya udah matang banget kalau saya lihat, karena you really doing a deep market validation and you know the persona of your customer and you doing a lot of thing with your strategy begitu ya. Walaupun saya nggak akan kulik strateginya karena itu urusan dapur. Mbak Dea, nah ini menarik kalau saya tanya selanjutnya adalah kita bicara etika. Nah, kita tahu nih banyak beberapa kawan kita juga yang bisnisnya besar dalam waktu yang mungkin kita bilang singkat, tapi juga jatuhnya cepat karena satu dan lain hal. So, ini menarik banget kalau kita juga bahas ethic in business. Kalau ngebangun bisnis, you as a leader ya, pemimpin wanita di di industri fashion sekarang, do and don't apa sih Mbak? Etika berbisnis yang baik dan benar. Lo tuh harus gini supaya lo kayak gini, dan lo nggak boleh gini karena nanti lo akan begini. Kira-kira apa yang paling bisa harus dipahami oleh teman-teman? Oke. Kalau aku pribadi sih selalu dari awal tuh selalu fokus sama bisnis kita sendiri. I know seeing kompetitor tuh kadang-kadang kita suka kayak ngerasa, wah ini udah bikin ini nih, gue belum bikin ini. To me, aku nggak pernah kayak gitu sih. Jadi aku selalu ngerasa yang harus aku lakukan adalah fokus bagaimana caranya untuk membuat Rentik ini sebagus mungkin. Dari mulai user journey-nya, dari mulai koleksi produk yang kita punya. So I just put 100% fokus on my business gitu. Dan ketika aku ngelakuin suatu hal, aku punya tiga sih mas, tiga apa ya strategi gitu. Bisa aku share nih. Yang pertama aku selalu fokus. Fokus di sini adalah sebenarnya mengalokasikan waktu dan energi terhadap strategi yang menurut aku akan ngebantu perusahaan untuk next level. Nah, strategi ini tuh mesti align, scale up. Strategi ini tuh mesti align dengan timnya kita. Jadi setiap kali kita ngobrol sama tim, misalkan ada town hall meeting atau apapun itu, kita mesti omongin ke mereka gitu. Mau seperti apa sih Rentik ini goals-nya ke depan? That's first. That's the strategy point of view ya. Kemudian yang kedua adalah optimism yang tadi aku pernah bilang. Karena aku ngerasa itu semua orang nggak ada yang mau follow leaders yang nggak optimis gitu. Pasti mereka mau follow orang yang bisa memberikan energi positif dan optimism ke dalam timnya. Betul. Yang terakhir yang menurut aku penting juga adalah the relentless pursuit of perfection. It doesn't mean perfectionism at all costs. Tapi sesimpel kita itu bisa review suatu hal yang menurut kita good enough atau mediocre. In a way, kalau misalnya kita membuat suatu produk dan kita tahu produk ini itu bisa kita buat lebih baik lagi, ya we need to put 100% effort kan untuk bikin ini menjadi suatu hal yang luar biasa gitu. If you believe something could make better, then you have to put 100% effort for it. Itu menurut aku sih. Jadi setiap kali aku misalkan lagi ada project atau apapun itu, lagi koordinat dengan tim, ketika aku melihat ini tuh harusnya bisa lagi dimaksimalkan, pasti aku akan minta revisi. Jadi kita harus make sure apapun yang kita lakuin itu adalah yang terbaik yang bisa kita berikan. Gitu. Oke, itu tadi sih yang pertama ada fokus, optimis. Yang ketiga adalah striving for perfection. Nah, definisi perfection di sini, apakah itu zero mistake atau apa? Karena the meaning of perfection in business kan maknanya tuh bisa bercabang. Kalau menurut Mbak Dea sendiri di sini, what is the meaning of perfection itu sendiri? Tadi yang aku bilang sih Mas, jadi kalau kita selalu melihat ada suatu hal yang kita buat lebih baik lagi, jangan mudah mudah senang dengan hal tersebut gitu. Misalkan nih kita udah bikin produk A, terus kita ngerasa kayak udah bagus banget deh ini produknya, terus kita kayak udah deh give up deh segini aja. Nah itu yang menurut aku harus kita hilangkan. That's why I say the relentless pursuit of perfection is really important gitu. Kita harus bisa
berusaha mengoptimalkan apapun yang kita buat gitu. Dan kalau misalkan kita membuat sebuah kesalahan, that's fine. Karena setiap journey itu pasti ada aja kesalahan yang kita buat gitu. That's part What of we the can journey. do adalah, it's part of the journey. We can learn from it, dan kedepannya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu. Paling penting itu sih sebenarnya. It's okay to make mistake. We are just human, right? Yes, human make mistake, learn, grow, and be better gitu. Nah, sekarang kita ngomongin di 14 menit terakhir, saya mau minta insight terkait dengan leadership ini sendiri. Silakan minum dulu, pasti ngomong terus haus. Saya juga mau minum, break dulu bener. Nggak apa-apa, tapi agak dari haus, tadi ngomong terus lumayan. Silakan Mbak, nggak boleh kasih tahu brandnya, ditutup. Tadi kita ngomongin tentang leadership ya. Sorry Mas, jadi pertanyaannya apa ya? Aku agak ini. Oh iya, tentang leadership. Jadi di 14 menit terakhir ini, your perceptions about women and leadership. Ya, apakah memang betul perempuan itu selalu punya porsi yang memang equal dengan pemimpin laki-laki di perusahaan? Kalau iya, kenapa? Kalau enggak, kenapa? Itu gampang banget sih dijawabnya. Enggak. Untuk saat ini belum. Belum, Mas. Hopefully one day. Tapi sebenarnya bisa banget kita lihat sih. Jadi kalau misalkan nih sesimpel, let's say aku mau tanya ke Mas Taufan deh. Kita kan sering banget nih praise someone itu genius. Tapi kalau misalkan itu kayak let's say Jeff Bezos, kemudian Elon Musk, we can always say like mereka adalah orang-orang yang genius. Tapi ketika aku ngomong ini ke Mas Taufan punya nggak satu leader perempuan yang menurut Mas Taufan tuh genius? Ada nggak? On top of your mind? Belum. Exactly. Kadang itu kita suka praising. Barusan saya cari di file kepala saya yang top up kayak paling kayak Margaret Thatcher, lalu Malala Yousafzai, Malala ya Pakistan, lalu ada yang baru tuh siapa pejuang lingkungan di Inggris, Greta Thunberg. Ya, Greta Thunberg. Lalu siapa ya, nggak banyak nama ya kan. Indonesia paling kita tuh pahlawan-pahlawan masa lalu ya nggak sih, Cut Nyak-Din, lalu Era Kartini, the modern ya Sri Mulyani, lalu ya banyak lah, lot of names gitu ya. Tapi yang memang benar-benar have a very strong itu honestly it's hard to find the names ya. Ada tapi mungkin belum masuk radar kita yang sering terpapar, memang bacanya selalu media mainstream gitu. Kadang-kadang menurut saya wanita-wanita hebat itu yang benar-benar hebat nggak selalu di cover media mainstream nggak sih? Karena mereka tuh berjuang dalam silakan Mbak Dea. Exactly Mas. Jadi itu maksud aku. Ketika kita ngomongin seorang leader perempuan yang jadi on top of mind ketika bilang siapa sih dia yang benar-benar genius menurut kamu, tuh belum ada gitu. Itu sebenarnya juga media mempengaruhi, karena ketika kita lihat berita tentang mungkin Elon Musk atau Jeff Bezos, pasti akan tinggi banget nih praisingnya mereka gitu, kayak mereka emang genius, bikin apa, padahal sebenarnya banyak banget di luar sana yang mereka genius, para perempuan ini. Jadi contohnya kayak mungkin ada foundernya Stitch Fix, itu juga salah satu fashion industry yang fashion brand yang sangat terkenal. Mungkin ada Tory Burch, dia juga menurut aku luar biasa banget gitu, dia bikin brand dari awal banget, dari scratch sampai sekarang akhirnya bisa se-famous itu gitu. Jadi sebenarnya valuasinya juga luar biasa ya. Udah $1 billion. Jadi banyak banget di luar sana yang mereka, I would say they are genius woman leaders, tapi mereka nggak pernah dapet kreditnya gitu. Nah, one thing that I think could change as well. Terus yang kedua, aku juga ngerasain fenomena ini ketika aku lihat temenku, dia punya bisnis gitu, temenku perempuan. Terus aku puji gitu ya, pasti mereka bilang, oh enggak kok, ini masih baru banget nih bisnisnya, masih banyak banget kekurangannya. Menurutku pribadi, being humble it's really good, tapi ketika orang berusaha puji kamu untuk suatu hal yang menurutku memang dia worthy untuk kredit tersebut, itu owning your own success. Instead of saying kayak, enggak kok ini masih baru, mungkin bisa bilang thank you. Tapi ini kerja keras timku juga gitu loh. Jadi sesimpel itu sebenarnya bisa banget ngebantu untuk bisa merubah perspektifnya orang terkait seorang woman leader gitu. You accept and then you praise, you appreciate gitu ya. Jangan denial, kadang-kadang works for you together. Denial it's not good kan.
Padahal itu sebenarnya kamu worthy betul. banget akan kredit tersebut gitu. Jadi kamu cuma harus bisa accept aja dan bilang thank you, it's the work of our team gitu. Jadi nggak cuma aku aja nih yang ngerjain hal tersebut, tapi juga ada timku yang ngebantu. Sesimpel Hmm, seperti itu. Oke. Dan Nah, pastinya memang kalau sebagai woman leader itu tadi yang aku bilang di awal banyak banget sih problemnya gitu ya. Apalagi orang underestimate kita sebagai seorang perempuan. Terutama kalau kamu juga masih muda kayak aku gini case-nya. Di awal-awal tuh banyak banget orang yang underestimate gitu. Tapi that's fine. Just prove them that they are wrong gitu. Kalian cukup fokus gimana caranya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih apa ya? Pribadi yang memang layak untuk menjadi dapat kredit tersebut gitu dan fokus sama bisnis kalian gitu. I think you deserve a very ultimate result. And saya melihat Mbak Dia ini kan konsisten gitu. And I always support circleku yang memang mereka konsisten begitu dan doing a hard work. And I really support you. Mudah-mudahan besar nih Rentik ya. Saya yakin sekali. Amin. Mudah-mudahan. Nah, kalau ngomongin industri, gini, kita ngomongin sekarang tarik besar lagi ke atas, ke payung besar ya. Kita ngomongin entrepreneur. Iklim wirausaha di Indonesia itu seperti apa sih Mbak? Dalam artian, apakah memang anak muda benar-benar bisa ambil porsi yang cukup signifikan untuk make things happen dan terutama kontribusi ke ekonomi dan mungkin solving problems, especially social problem begitu ya. Jadi social impact-nya lebih besar. Maybe you can share about 3-5 minutes, silakan. Obviously yang aku rasain sekarang memang banyak banget change maker yang change maker baik itu dari sektor bisnis atau mungkin sosial gitu ya. Aku juga suka banget sama salah satu dia tuh social planner atau apa ya. Dia punya Babel Plastic Bag by the way. Kalau Mas Taufan pernah tahu dan tuh sempat ada juga dia masuk di World Economic Forum dan segala macam. Nama foundernya itu siapa, sangat Mbak? Inspiring. Melati Weekend tuh siapa gitu. Aku agak nggak hafal karena nggak kenal ya. Cuman aku ngelihat di Instagram tuh sangat terinspirasi. Jadi sebenarnya banyak banget change maker yang sekarang itu mereka masih muda usianya and they're very passionate solving the problems, mereka passionate untuk bangun komunitas, dan itu menurut aku suatu sign yang bagus gitu untuk Indonesia sendiri. Kalau kita lihat fenomena Gojek atau Grab, aku nggak tahu data pastinya berapa, tapi setahu aku mereka tuh mengkontribusikan jumlah yang besar dalam GDP ekonomi Indonesia. Mungkin bisa dicek berapa kontribusinya, tapi mereka juga menyumbang kontribusi yang besar gitu. Sekarang kita juga bisa lihat lah dari kasat mata, banyak banget sekarang driver yang kerja untuk Gojek atau Grab gitu, yang tadinya mereka mungkin nganggur, sekarang mereka paling nggak ada pemasukan gitu. Jadi itu penting juga sih Mas sebenarnya. Ini ada yang ngomong namanya Melati Wichan. Thank you Susan siang. Gitu. Salam jadi menurut aku tuh penting. Cuma memang saat ini karena kan kita lagi ada di lagi dari situasi yang sangat tidak menguntungkan ya di pandemi ini. Jadi otomatis iklim usaha tentunya pasti sekarang declining gitu ya. Berharapnya semoga dalam mungkin tahun depan, 2 tahun lagi sudah bisa kembali lagi seperti awal. Tapi kalau lihat tren banyak banget change maker, entrepreneurs yang saat ini mulai bermunculan di Indonesia, aku merasa sih ke depannya pasti akan banyak banget hal positif yang bisa diberikan oleh para change maker ini gitu. Nah, ini kan sekarang kalau ngomong sama Mbak Dia ini kan konteksnya nggak cuma entrepreneur. I assume you're also an activist ya, karena you have your farm dan sebagainya, dan beberapa kali sebagai delegasi Indonesia ke luar negeri. Ini selalu saya tanya sih, menjelang diskusi Golden Hour ini adalah narasi tentang Indonesia yang memang Mbak Dea ingin framing itu apa sih? Karena misalnya dari saya like America have American dreams, China, India, they have own visualize and imagination what country-nya itu akan seperti apa. Indonesia kalau menurut saya belum cukup punya narasi yang kuat. Jadi anak muda tuh pegangannya apa gitu. Kalau pesona Indonesia, Wonderful Indonesia, it's a part of the campaign of our tourism, tapi tidak mewakili negara secara keseluruhan. Nah ini kalau saya ngomong random aja sama Mbak Dea, what's Indonesia look like based on your perspective? Berat banget ya Mas Taufan pertanyaannya. Berat pertanyaannya sengaja. Karena Mbak Dea ini pembaca buku 1 minggu sekali, makanya saya harus tanya pertanyaan paling susah begitu. Bercanda. Iya. Tapi nggak apa-apa, mau jawab sekenanya juga boleh, Mbak. Yang nyangkut di kepala aja mungkin. Maaf ya, harusnya dikirim dulu pertanyaannya tadi.
Oke, kalau aku sih ya tadi yang benar Mas Taufan bilang ya, kita tuh dari Hmm. segi apapun masih belum kuat, masih belum terlihat apa gitu. Tapi yang Mhm. bisa Ya. aku pastikan di Mhm. Indonesia adalah tren apa ya? Orang-orangnya tuh kreatif menurut aku ya. Creativity is Mhm. one of our strength point. Bisa Mhm. dilihat dari mungkin Creativity. adanya Gojek atau mungkin ada Mhm. bisnis-bisnis lain yang sekarang udah jadi apa unicorn atau waktu pas Mhm. tahun 2008 krisisnya dunia, krisis ekonomi dunia, kita kan masih sustain tuh Mas. Kita kan Mhm. sustain Ya. gara-gara True. para small enterprises kan, mereka-mereka yang Ya. sebenarnya bisa itu bisnis kecil gitu, mungkin sekedar UMKM. ya UMKM gitu, dan itu yang Mhm. bikin kita bisa strong. Jadi menurut aku creativity is definitely one of our strength point yang harus kita asah, dan diasahnya ini memang Mhm. harus melibatkan semua pihak gitu, baik itu dari pemerintah, baik itu dari private kayak mungkin Rantik case-nya. Jadi kalau si Simple Rantik mungkin yang bisa kita lakuin, kita bisa encourage perempuan lain untuk mungkin nanti Rantik bisa bikin program untuk empowering Mantap. entrepreneurs, female Ada entrepreneurs to be social aware. impact-nya juga. Ya, Nice. jadi menurut aku itu sih bisa kita lakuin. Jadi semua pihak mesti terlibat dalam proses pengembangan kreativitas setiap individu yang ada di Indonesia. Itu menurut aku penting sekali. Wow. Ini dari Mantul. my Nih dari tadi, standpoint ya Mas ya. Jadi iya. Enggak apa-apa, enggak. Yang saya bingung dari tadi, ini uh, kayaknya dari sampai volume 25 ini, baru sesi ini satu pun gak ada yang nanya loh. Saking serunya mendengarkan Mbak Dea ngomong dari tadi dan isinya daging semua. Gak ada yang nanya. oh, Ini udah mau 4 menit terakhir, biasanya tuh rame ya yang nanya, tapi ini kayaknya terkesima begitu mendengar cerita-ceritanya. Tapi ya sudahlah, kita nikmati saja nih. Biasanya oh, 4 menit terakhir Mbak Dea ada pertanyaan setiap ya. tabu, iya bisa ada pertanyaan, tapi nggak apa-apa. Karena saya pikir apa yang disampaikan sudah mewakili semuanya. Nah, di akhir golden Oh, hour ini saya mau nanya, bukan nanya, saya mau statement terakhir dari Mbak Dea. Saya sebutnya golden message dari seorang Dea Amira Salsabila tentang the journey of women leader in maybe not just fashion but in any kind of industry. Your hmm, golden message, Mbak, mungkin 2-3 menit terakhir, silakan. hmm. Kalau aku sih intinya satu, do something with your passion. Mungkin teman-teman udah sering dengar Mhm. juga hal ini. Mhm. Dan passion itu Mhm. nggak harus menjadi entrepreneur, bisa juga menjadi intrapreneur, tapi you do it with, 100% love, 100% efforts. Jadi ketika Mhm. kamu Mhm. bangun setiap hari, itu kamu Mhm. ngerasa semangat gitu. Ngerasa bersemangat Mhm. untuk melakukan apa yang kamu lakukan sekarang gitu. I Mhm. think I'm very lucky karena I'm doing something yang memang aku truly truly in love with. Jadi ketika aku bangun setiap hari, aku selalu ngerasain semangat untuk doing my business, put 100% efforts, and at the end of the day, menurut aku penting juga untuk kita itu bisa melakukan time management. Kalau misalkan aku nih pribadi Hmm. Mas, Hmm. sekarang ngerasain Hmm. banget pentingnya time management, terutama ketika udah di rumah gitu ya. Karena kan kalau entrepreneurs Betul. as you know, banyak banget hal-hal yang Hmm. tiba-tiba come up. Jadi Ya. ketika di rumah itu biasanya aku suka ada telepon masuk yang mungkin kayak jam 9 malam, jam Hmm. 10 gitu. Betul, Menurut aku betul. saying no it's also part of art gitu. Saying no is as important as saying yes. Ketika kita ngerasa oke, Nice. hal ini memang kita nggak perlu kita apa ya terima dulu, it's okay to say no. Kayak tadi case-nya Hmm. mungkin dari orang telepon jam 9 kan udah kemalaman banget ya. Biasanya Betul, aku betul. akan mungkin itu agak apa ya, agak dia butuhnya memang in hurry, tapi I Mhm. can always like aku bisa banget sebenarnya ngobrol sama dia dari WhatsApp gitu, nggak harus terima telepon gitu. Jadi Telepon. Hmm. aku time management aku tuh penting banget. Aku bisa menyesuaikan waktu antara keluarga dan juga antara bisnis gitu. Oke, work-life balance masih bisa diusahakan. Ini luar biasa, Mbak. 58 menit 43 detik yang sangat insightful, ya, sampai nggak ada Mm-mm. yang nanya, luar biasa. Ini Banyak nggak ada yang daging nanya di karena pembicaraan. apa nih? Karena Enggak, aku enggak. agak nggak Karena mungkin paham. pertanyaannya sudah terwakili semua. Oh Saya gitu. emang jujur saya Oke. udah nyusun Oh beberapa jadi ini. pertanyaan dan enggak aman. Buktinya tuh. Thank you Kade, admire your passion and resilience. Very inspiring and well spoken sih. Mantul. Oh. Oke. Terima Nah, ini kasih. udah Sebenarnya aku 30 tuh detik terakhir. kalau ngomong cepet banget, Silakan. jadi minta maaf ya teman-teman.
Kalau mungkin ada pertanyaan Nggak nanti apa-apa. bisa langsung DM ke aku juga. Terima kasih sudah Iya. mau mendengarkan hari ini sesi sama Mas Tovan di Golden Hour. Ya, sudah diwakili, luar biasa. Mbak Dia, makasih banyak. Sebelum mati sendiri, saya Thank tutup. Mbak Dia you. sehat, sukses, makin keren, makin besar dengan rentiknya. See you soon Amin. and stay You. safe. And Thank you. pokoknya semuanya keren deh buat Mbak Dia. Bye, thank you. Bye-bye. Take care, Mbak. Ya.